wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ketidakadilan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan sila kelima. Sebelum itu, mari kita bahas mengenai makna sila kelima. Dalam sila kelima mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memiliki perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan pangan, sedangkan kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan dua ketersediaan ini, manusia bisa bertahan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan merata tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat dari suatu negara yang dianggap sejahtera. Salah satu contoh studi kasus mengenai ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus susu formula berbakteri. Akan saya bacakan beritanya berikut ini. Kasus bermula pada 15 Februari 2008, IPB atau Institut Pertanian Bogor memuat di website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri. Bakteri tersebut adalah Enterobacter sakazaki. Namun, pemerintah tidak membuka nama-nama merek susu tersebut. Lantas, salah seorang masyarakat, David Tobing, menggugat pemerintah atas sikap diam tersebut. Pada 26 April 2010, Mahkamah Agung atau MA memerintahkan Menkes CS mengumumkan ke publik nama-nama merek susu formula berbakteri tersebut. Meski kasus ini juga telah masuk ke parlemen, hingga saat ini Menkes CS tetap bungkam. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pemerintah adalah fasilitator bagi masyarakat. Seharusnya, pemerintah bersikap tegas dalam mencegah masalah ini terjadi kembali. Agar masalah-masalah ketidakadilan hukum di Indonesia tidak terjadi lagi, maka dari itu, pemerintah sebagai fasilitator dapat memfasilitasi dengan mengadakan sosialisasi, baik itu sosialisasi pendidikan, kesehatan, atau penyeluhan mengenai hukum bagi warganya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna, yakni yang pertama keadilan. Maksudnya setiap masyarakat punya satu hak atau satu hak keadilan. Misalnya di dalam undang-undang setiap masyarakat punya keadilan atau hak di proses hukum atau kesamarataan di dalam proses hukum. Yang kedua ada adil. Adil di sini berbeda dengan keadilan yang pertama. Adil di sini maksudnya yaitu serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan posisinya gitu. Yang ketiga ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ialah adanya wujud menyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat ada kerjasama. Makna sila kelima Pancasila yang keempat adalah saling melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Upaya ini dilakukan agar mendapatkan sesuatu keadilan gitu di dalam masyarakat. Solusi atas ketidakadilan hukum di Indonesia yang pertama, nilai-nilai Pancasila harusnya menjadi tolak ukur para penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Materi sila kelima, yaitu yang pertama adanya kedermawanan, yaitu pelaksanaan sebagai wujud tindakan ataupun penerapan nilai keadilan selanjutnya adalah mengembangkan sikap kedermawanan kepada sesama makhluk hidup dengan cara saling berbagi dan tolong menolong. Dan ada juga solusinya. Yang pertama, sering menolong kepada orang lain. Yang kedua, rajin ikut bersosialisasi kepada dalam acara apapun. Yang ketiga, memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu. Lalu yang kedua, adanya bekerja keras, yaitu mempunyai semangat yang berkorban serta memiliki kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan diri kita sendiri. Solusinya yaitu yang pertama disiplin, kedua mengelola stres diri kita sendiri, yang ketiga menerima dan mencintai diri sendiri, yang keempat memiliki target yang jelas. Lalu yang ketiga tolong menolong.
yaitu sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain. Bahkan, sikap tolong-menolong sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia. Nah, lalu ada solusinya, yaitu tidak bersikap pilih-pilih terhadap tolong-menolong terhadap orang lain. Yang kedua, mengurangi sikap egois dan gengsi. Yang ketiga, meningkatkan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Lalu yang terakhir adanya menjauhi sikap tidak baik. Sikap mental seseorang sudah memiliki pada diri kita sendiri. Untuk contoh solusinya yaitu tidak berbohong kepada orang lain. Yang kedua, percaya diri. Ketiga, mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.